Halo, selamat datang teman-teman di channel 19 kali 19 TV. Saya dengan Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau lanjutin review e-replay 1988 ya. Edisi Baduk tentunya. Episode 3 sampai 4 part 1. Jadi karena episode 3 memang nggak banyak yang akan dibahas, jadi kita gabung dengan episode 4, tapi nggak semua episode 4 gitu. Jadi hanya nanti episode 4 kita bagi dua part ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Jadi episode 3 ini ya dimulai dengan jadi ada scene di mana ini teman-temannya si Coetek sedang ngumpul di kamarnya Coetek gitu. Ini momennya ketika si Daksun sedang latihan nyanyi untuk lomba gitu ya. Kalau teman-teman ingat. Oke. Tiba-tiba si Coeteknya datang dan lihat hal seperti itu, yang dia lakukan adalah tutup pintu lagi gitu. Jadi mungkin wah kenapa rame-rame gitu. Terus mungkin entah dia nggak suka keramaian atau seperti apa ya dia keluar lagi gitu. Nah ketika sudah selesai latihan ya si Dachshund-nya minta tolong dong pintunya dibuka panas gitu kan. Oke. Nah ketika dibuka ini Coeteknya sedang duduk terus ini Dongyangnya yang ngomong nggak salah. Oh Tuhan menakutkan saja gitu. Sudah di rumah tapi masih saja main baduk gitu ya. Ya jadi ini si Coeteknya sedang duduk terus lagi nyusun-nyusun batu gitu. Lebih tepatnya di sini sih, kalau di sini bilangnya main baduk ya, dan lebih tepatnya sebenarnya belajar. Teman-teman ada yang penasaran nggak ya, selama ngelihat serial ini, kan tentunya banyak scene-scene di mana Choi-taek sedang duduk sendirian seperti itu kan. Itu sebenarnya yang dilakukan adalah lebih tepatnya bukan main tapi sedang latihan gitu. Kan kalau main kan kalau teman-teman tahu biasa berdua ya, ada lawannya ya. Ya tentu saja kalau pada zaman sekarang ya beda. Kalau zaman sekarang sendirian pun latihan bisa kan ada handphone, ada smartphone gitu, ada teknologi canggih kita bisa melakukan AI segala macam. Bisa juga online gitu kan. Tapi pada waktu itu, ya biarpun ini syutingnya nggak pada zaman 1988 kan, tahun 2010-an kan. Nah, jadi tentu saja pada zaman itu, karena teknologinya juga belum canggih, ya jadi berlatihnya ya dengan cara seperti ini gitu loh. Jadi yang dilakukan apa sih sebenarnya yang dilakukan adalah dia kan kalau teman-teman lihat dia megang satu buku ya atau kertas di sini. Nah, ini sebenarnya adalah Kifu gitu. Jadi yang kita bahas kemarin. Jadi catatan pertandingan dari biasanya dari pemain profesional yang top lah gitu, yang terkenal gitu. Atau dari turnamen-turnamen besar gitu. Nah, cara belajarnya adalah si Coetek ini sedang menyusun ulang atau mereka ulang gitu. Jadi disusun lagi dari langkah pertama, kedua, ketiga sampai selesai gitu. Nah, jadi buat pemain baduk gitu ya, atau yang sudah mahir, tingkatan lebih mahir atau bahkan pro, metode latihannya selain bertanding atau memecahkan soal-soal adalah dengan melakukan review dari game-game terdahulu. Biasanya game-game terkenal seperti ini gitu. Jadi memang metode latihan seperti ini memang biasa gitu. Jadi bukannya main karena nggak ada lawan mainnya juga kan. Kalau teman-teman tahu dia naruh batu hitam, batu putih yang naruh dua-duanya dia semua gitu. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan adalah mereview game yang terkenal biasanya seperti itu. Atau bisa jadi ini gamenya dia sendiri gitu. Tapi kemungkinan sih kalau gamenya sendiri dia biasanya ya profesional, kalau di tingkatan profesional apalagi yang udah top seperti ini, ya nggak usah profesional lah. Bahkan saya aja kan biasanya masih bisa ingat gitu. Jadi ya kita taruhlah profesional, biasanya mereka akan ingat game-gamenya yang terdahulu gitu. Jadi biasanya mereka nggak akan nggak perlu kertas Kifu lagi. Jadi kemungkinan game yang di tangan Coetek ini adalah game-game dari uh, para pendahulunya gitu atau pemain-pemain yang lebih senior gitu atau pemain-pemain top bisa jadi pemain luar negeri atau bisa jadi game gurunya dia sendiri gitu ya gitu. Jadi dia ini sebenarnya bukan main tapi sedang belajar gitu. Jadi sedang menyusun ulang gitu. Jadi dengan menyusun ulang seperti ini biasanya kita memahami atau belajar bagaimana pola pikir pemain-pemain hebat itu gitu. Kita belajar atau belajar memahami bagaimana mereka atau pemain-pemain hebat itu berpikir gitu menghadapi pertandingan, simpelnya seperti itu. Ya tentu saja tadi yang saya singgung, kalau sekarang bisa pakai handphone segala macam gitu kan. Tapi kalau ada papan, saya sendiri lebih suka taruh batu satu persatu seperti ini gitu. Ya orang-orang tentu aja beda-beda, nggak bisa disamaratakan kan. Ada juga yang zaman sekarang yang suka mereview game bisa lewat handphone, bisa lewat komputer atau teknologi tentunya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ingat gitu, tadi kan Coytek masuk terus lihat kamarnya rame dia keluar lagi.
Terus malah ya di sini namanya baduk ya latihan baduk gitulah. Jadi, buat para pecinta baduk gitu ya, ya ini sekali lagi nggak bisa kita samaratakan semua ya, nggak semua orang seperti itu. Tapi rata-rata termasuk saya, biasanya ketika kita, eee, sedang nganggur gitu atau sedang menghabiskan waktu gitu, ingin menghabiskan waktu misalkan ya menunggu sesuatu, menunggu antrian atau segala macam gitu lah. Intinya saat kita ingin menghabiskan waktu, salah satu opsi terbaik buat kita adalah seperti ini, entah main baduk atau belajar gitu. Kalau sekarang tentu saja bisa, online kan yang saya singgung tadi gitu. Tapi kalau zaman dulu gimana? Zaman dulu misalkan kalau sendirian, mau belajar baduk, karena nggak ada handphone biasanya kalau sendirian gitu, kalau ada papan, ya salah satu metode belajarnya seperti ini, gitu. Kan nggak ada teman tanding gitu, buat main tanding teman nggak ada gitu. Online pada zaman dulu kan nggak secanggih sekarang gitu, teknologinya pun tentu saja gitu. Jadi zaman dulu tentu saja belum ada AI yang hebat gitu. Jadi salah satu metode belajar zaman dulu ya seperti ini gitu loh. Pakai papan, ya sudah kita review game-game terdahulu gitu. Kita mempelajari dari catatan game-game pemain terkenal gitu atau turnamen-turnamen terkenal. Gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan Cetek ini menghabiskan waktu dengan cara belajar baduk gitu dari menyusun ulang catatan pertandingan pemain-pemain, baduk terkenal lainnya, gitu ya. Yang bisa jadi ini catatan gurunya pun bisa, gitu ya. Ya biasanya, catatan pertandingan yang terkenal biasanya akan dicetak, tentu saja, gitu loh, ya. Oke, jadi seperti itu. Ya kalau teman-teman lihat kan sepanjang series kan banyak Cetek ini, main sendirian gitu, itu sebenarnya bukan main, tapi sebenarnya itu belajar, gitu ya. Itu sedang mempelajari Kifu, gitu. Jadi ini memang sangat umum sekali, sampai sekarang pun gitu, emang metode belajar yang umum, sangat umum sekali gitu. Yang bahkan dianjurkan kalau, tingkatan lebih lanjut ya belajarnya gitu. Kita, me-review atau menyusun ulang dari pemain-pemain yang lebih kuat gitu. Kita belajar cara cara mereka berpikir bagaimana. Jadi itu yang dilakukan Coytek gitu ya. Ya memang, tapi nggak duduk di depan pintu kayak gini juga sih gitu loh. Kita biarpun suka kayak gitu ya mungkin cari tempat yang lebih baik gitu, oke. Lanjutnya ada scene di mana mereka makan bareng-bareng. Terus lagi ngobrolin nih kan, ceritanya teman-teman lainnya kan mau trip kan gitu satu malam, si Ceteknya ngomong, "Ah, kalian besok mau trip satu malam ya?" Gitu loh. Jadi kelihatannya kan ya kelihatannya iri gitu, terus si Kim Jong Un-nya ngomong, "Kau iri kan? Makanya aku bilang jangan berhenti sekolah." Jadi kalau teman-teman tahu ya jelas, di sini ceritanya Cetek, dia berhenti sekolah terus melanjutkan atau fokus dalam karirnya gitu. Nah terus, si Dong Yongnya ngomong, nimpalin gitu loh dari yang ngomongan, Junghwa-nya kan ngomong, "Kamu ini kan?" Terus, si Dongyungnya nimpalin, "Tek dapat 200 juta won tahun kemarin." Gitu. Ya kalau teman-teman tahu ya, episode sebelumnya yang, kita singgung gitu, kalau turnamen, nasional aja bisa 50 juta gitu, turnamen internasionalnya bahkan bisa jadi 5 kali lipatnya lebih mahal gitu. Jadi memang hasil yang didapat besar gitu. Jadi sebenarnya kalau 200 juta won sebenarnya ya lumayan besar sih, maksudnya untuk pemain top ya tentu saja, nilai segini ya, wajar didapatkan gitu loh. Ya dari hasil pertandingan, hasil menang turnamen, kan sekali menangnya kemarin kan tahu sendiri, Cetek mendapatkan 50 juta won jadi satu pertandingan gitu. Ya memang bukan satu pertandingan satu kali tanding selesai gitu, enggak gitu. Itu memang panjang juga biasanya, butuh waktu, pertandingannya nggak satu hari kelar gitu, biasanya bisa bahkan berbulan-bulan. Itu, tapi total ini satu tahun penghasilannya 200 juta won, ya. Oke, terus, langsung kan, si Jonghoa-nya kayak kayak kediam gitu, ya. Terus si ini yang ngomong, Doksun sih kalau nggak salah, meski begitu dia mungkin ingin ke Gyeongju gitu, jadi, trip-nya kan ke sana. Oke, terus, si Doksunnya nanya, "Kamu belum pernah ke sana kan?" Gitu. Terus, "Iya," si Jae-taeknya kan ngomong gitu. Nah, terus ditimpalin lagi sama si Sunwoo-nya, "Taek, besok pertandinganmu di mana?" Gitu. "Tokyo." Jadi kayak levelnya beda gitu ya. Nah, pada bengong gitu. Jadi, oke, sorry. Nah, jadi kenapa pada kan biasanya gini, buat teman-teman tahu, profesional kan tentu saja yang saya cerita sebelumnya di part satu, pertandingan tuh sebenarnya nggak cuman di Korea doang gitu kan. Seperti yang teman-teman tahu, baduk itu, sebenarnya asalnya dari China ya, sebutannya Weiqi kan gitu. Tapi terpopuler juga di Jepang gitu, di Taiwan pun ada gitu. Jadi ini konteksnya tahun 1988 ya. Jadi pada waktu itu, ya kayak ya kalau sekarang lain cerita, bahkan di luar, 3 negara itu
udah berkembang pesat gitu, pertandingan-pertandingan pun banyak gitu. Tapi pada waktu itu yang, eee, negara-negara yang kuat dalam baduknya gitu, itu hanya Jepang, Korea, China gitu, atau Taiwan juga dia lumayan gitu. Jadi ya mungkin hanya negara-negara itu aja gitu. Jadi memang, kalau bisa mewakili suatu negara, jadi Cetek di sini kan dia eee, mewakili Korea tentu saja gitu loh. Jadi wakil Korea ya bisa jadi nggak cuma dia doang, mungkin ada temennya juga yang mewakili Korea. Jadi belum tentu satu orang ya, jadi bisa lebih dari satu. Ya dia bilang tanding di Tokyo gitu. Jadi kalau teman-teman tahu sepanjang film tentu aja dia bisa turnamen ke berbagai negara gitu. Dan tentu saja fasilitas yang disediakan atau panitia itu ya tentu saja, sangat wah gitu loh, biasanya sangat wah gitu. Jamuan, acara opening ceremony, dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu, yang suka nonton misalkan kemarin ada pertandingan bulu tangkis gitu, ada, acara penyambutannya yang segitu mewahnya ya, itu biasa gitu. Ada dinner partinya segala macem, ya dan sebagainya gitu. Jadi fasilitas hotelnya pun biasanya berkelas, seperti itu ya. Jadi ya, makanya di sini, si Daksonnya malah yang tadinya kayak mau kayak manas-manasin, "Ah, kamu iri ya, mungkin kamu, nggak bisa ke sana ya," gitu teman-teman si Junghwannya juga gitu. Malah ternyata, si Choeteknya justru lebih enak gitu. Ya mungkin orang beda-beda sih, bisa aja, emang dia pengen ke sana gitu kan. Oke, jadi kita, episode 3-nya sampai situ dulu, mungkin nggak banyak. Kita lanjut ke episode 4 ya, ke part satunya gitu. Karena episode 4 ini, karena cukup panjang, saya akan membaginya jadi dua dua part. Oke, jadi, kita masuk di satu scene, suatu pagi si Doksennya ini kan, dia ngomong ke orang tuanya dia mau lanjut ke universitas gitu. Dia minta, supaya bisa mendapatkan, guru tutorial buat belajarnya dia gitu. Terus bapaknya ngomong, "Belajar saja dengan dia," itu maksudnya kakaknya gitu, kakaknya kan pinter gitu, masuk universitas ternama di Korea. Nah, belajar saja dengan dia, maksudnya kakaknya, daripada menghabiskan uang ayah, maksudnya buat, bayar tutor gitu ya. Oke, terus kakaknya nimpalin, "Bu, masalahnya dia tak bisa konsentrasi," gitu. "Dia tak tahan belajar di meja selama 10 menit," gitu. Adiknya nimpalin lagi, "Aku belum pernah melihatnya belajar di meja," gitu. Nah, terus bapaknya ngomong gini, "Ada yang sangat bagus untuk melatih konsentrasi," gitu. Terus, mamanya nanya gitu, "Apa?" gitu. "Anggap saja kau beruntung punya ayah seperti ini," gitu, "dan berkah besar bisa tinggal di komplek ini," gitu. Jadi mungkin mungkin teman-teman yang udah nonton tentu aja tahu mengarahnya kemana ya. Nah, terus scene pindah ke kamarnya Cetek gitu. Jadi mereka udah hadap-hadapan kayak mau main baduk gitu ya. Oke. Terus, "Apa kau tahu cara main baduk?" Kan Ceteknya yang nanya seperti itu. Nah, terus si Jacksonnya ngangguk aja gitu, ya ngomong ngangguk aja gitu, maksudnya kan ya dia duluan lah gitu. Jadi buat temen-temen tahu jadi seperti ini, biasanya yang lebih kuat itu ngasih yang lebih lemah, jalan duluan gitu, bahkan biasanya ngasih batu bantuan atau handicap gitu. Nah, ya tentu saja bukan berarti di sini Colek mau, bener-bener tanding sama, Doksen gitu. Ya tentu aja levelnya kan beda jauh kan, tentu saja maksudnya di sini dia mau ngasih tutorial gitu. Jadi biasanya yang dikasih tutorial adalah, yang lebih lemah tentunya kan, ya dikasih jalan duluan, biasa seperti itu. Nah, suruh jalan duluan, ya si Doksennya naruh batu, terus, taruh di tengah dan seperti ini gitu. Nah, jadi, saya review dikit gitu. Jadi di sini, momen ini gitu loh, kalau buat teman-teman tahu, ketika si Cetek melihat batu di sini, dia tahu kalau, Doksen ini nggak bisa main baduk ya, gitu. Jadi saya akan jelaskan ada 3 ciri-ciri, ketika Doksen naruh batu itu ketahuan kalau dia nggak bisa main baduk, gitu. Niatnya dari mana? Sebenarnya kalau teman-teman ada yang paham, lihat batu ini aja, mungkin ada yang mengerti gitu ya. Tapi saya akan coba jelaskan lagi. Oke. Jadi, saya bilang tadi ada 3 ciri-ciri ya, di sini Doksen seorang pemula. Oke. Salah satu ciri-cirinya adalah cara dia megang batu. Jadi, mungkin yang udah terbiasa main, baduk gitu atau khususnya ya, main yang di real board gitu, di papan asli gitu, megang batu asli gitu. Kan tentu saja, sekali lagi zaman sekarang itu kan ada ya namanya komputer, online segala macam kan bisa ya.
Jadi bisa aja dong orang nggak pernah megang papan atau megang batu baduk, tapi jago main. Itu bisa zaman sekarang gitu. Karena zaman sekarang kan online, semua orang bisa bebas gitu main tanding dengan orang luar negeri pun gampang gitu segala macam kan. Nah, tapi sekali lagi ini kan konteksnya pada masa itu gitu ya. Jadi biasanya kan karena online waktu itu juga belum ada gitu loh, nggak kayak sekarang. Biasanya tentu saja orang yang bisa main baduk pasti main di papan asli. Ya dong, karena zaman dulu nggak bisa online gitu dong. Jadi tentu saja pasti main di papan asli. Nah, orang yang biasa main di papan asli, cara megang batunya itu berbeda. Nggak kayak gini, kalau ini dia dia kayak megang batu apa? Kayak megang benda biasa kayak gitulah ya. Dia megang biasa gitu. Ya nanti akan saya perlihatkan gitu perbedaannya. Gitu. Pokoknya ini dari sini aja sekilas gitu. Yang mengerti baduk atau yang biasa main baduk atau yang mahir, ini si Jacksonnya belum naruh batu nih. Biasanya, apalagi, yang sudah mahir, tentu saja profesional kayak Coetek, melihat Daksen megang batu seperti ini aja, harusnya dia sudah paham, ini dia belum naruh batu di mana pun ya, cara megang seperti biasa dia udah paham, ini cara megang batu pemula. Tapi sekali lagi, pemula itu belum tentu nggak bisa main kan. Bisa aja ya emang belum terbiasa seperti itu. Tapi biasanya yang megang seperti ini tentu saja pemula gitu. Jadi sebelum ini belum ditaruh aja, harusnya cetek udah tahu kalau ini cara megang batu pemula. Jadi ini udah ketahuan si Dexternya pemula, setidaknya pemula, gitu ya, setidaknya pemula. Ya bisa jadi udah belajar dong gitu, tapi emang belum terbiasa yang kayak tadi saya bilang. Oke. Nah, jadi ini yang buat teman-teman tahu, yang sudah mahir cara megang batunya seperti itu. Dia dijepit di antara jari tengah dan jari telunjuk gitu. Cara megang batunya memang sedikit beda gitu. Yang sudah terbiasa main sedikit berbeda. Jadi seperti ini ataukah seperti ini gitu ya. Itu cara megang batunya berbeda. Nggak kayak megang batu atau megang benda biasanya gitulah. Nah, saya tunjukkan bedanya. Nah, ini kan kalau teman-teman tahu, ini kalau megang batu biasa kan seperti ini gitu. Atau megang megang benda biasa kayak gini kan gitu, jepitnya begini kan. Sementara kalau yang sudah mahir, megangnya seperti ini atau seperti ini gitu. Ketika meletakkan batu di atas papan tuh caranya seperti itu. Biasanya seperti itu gitu. Di semua negara gitu, biasanya pokoknya semua orang lah yang biasa main baduk gitu, biasanya cara megangnya seperti ini gitu. Jadi ketika Daksen megang seperti ini sekilas aja saya udah tahu kalau ini cara megang pemula gitu. Jadi cara megang pemula itu ya ya seperti ini gitu atau seperti ini nih kalau teman-teman taruh ya cara meletakkan batunya udah gitu aja. Sedangkan yang sebelah sini adalah yang lebih mahir. Jadi ini kalau teman-teman lihat bedanya ini. Ini yang pemula, ini yang mahir gitu. Ini kelihatan bedanya ya. Beda gitu. Oke. Jadi dari situ aja udah ketahuan dari cara megang batu. Bahkan ketika sebelum Daksen sempat naruh batunya. Nah, poin keduanya, ini poin kedua yang memperlihatkan Daksen masih ibaratnya masih pemula lah dalam baduk gitu. Adalah ini kita nggak zoom ya. Jadi anggap aja kita nggak tahu ini Daksen naruhnya bener atau enggak. Pokoknya taruh di sekitar tengah papan gitu. Jadi buat teman-teman tahu, uh, pemula itu kan biasanya yang biasa yang belum terbiasa belajar gitu. Biasanya pertama kali, karena saya biasa ngajarin pemula juga ya, jadi tahu kebiasaannya. Karena nggak tahu mau jalan pertama langkah di mana, yang biasa dilakukan adalah taruh di tengah-tengah papan. Kita nggak ngomongin taruhnya bener apa enggak ya, tapi biasanya naruhnya di tengah-tengah papan gitu. Sebenarnya sih profesional pun yang tingkat uh, top sekalipun ada juga yang cara metode seperti ini gitu. Cuman kebanyakan untuk yang pemula memang kalau misalkan yang belum tahu, buat langkah pertamanya sebaiknya di mana, kebanyakan mereka punya kebiasaan akan naruh di tengah papan, gitu. Tapi sekali lagi, bukan berarti yang taruh di tengah, kita bisa judge langsung itu pemula, gitu. Cuman baru presentasinya kemungkinan adalah pemula, gitu. Karena kalau profesional atau yang lebih mahir, biasanya sukanya, saya garis bawain sukanya, main di pojok-pojok dulu, atau sudut-sudut dulu, gitu. Gitu, yang tentu saja bisa aja mereka main di tengah pun, yang profesional pun bisa, gitu. Cuman, sekali lagi, yang lebih mahir sukanya di sudut-sudut dulu, nggak langsung di tengah seperti ini, ya, gitu. Ya ini baru jadi menaikkan presentase lah dari cara megang batunya kelihatan dan taruhnya di tengah. Nah, yang lebih fatalnya lagi adalah ini.
gitu. Ini yang paling fatal atau yang benar-benar membuktikan Jackson itu bukan cuman pemula, tapi bahkan nggak tahu rules-nya sama sekali atau peraturannya sama sekali. Jadi bisa dibilang di sini ketahuan banget Jackson ini 100% nggak mengerti atau belum pernah main baduk satu kali pun, bahkan rules-nya nggak tahu. Karena ya mungkin kalau teman-teman main Otelo itu benar taruhnya di tengah-tengah seperti ini gitu kan. Otelo seperti itu atau mungkin apa ya? eh Gomoku misalkan tuh yang 5 poin jadi ya banyak seperti ini gitu atau chess kan taruhnya pun di tengah kotak seperti ini. Tapi kalau baduk nggak taruh di sini. Kita taruhnya di titik perpotongan. Jadi di titik-titik ini nih. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ya titik ini pun bisa gitu loh. Ya, ini sebenarnya bukan titik khusus sih, ya. Terserah itu boleh dipakai juga. Ya di sini bisa, di sini bisa. Ya dimanapun intinya di titik perpotongan. Bukan di tengah kotak seperti ini atau di garis seperti ini enggak gitu. Jadi titik perpotongannya ini loh. Titik perpotongan ini juga ini titik perpotongan gitu. Jadi bukan di dalam kotaknya atau di tengah-tengah garis seperti ini enggak gitu. Ya jadi seperti ini aja ini udah bukti valid Jackson bukan hanya nggak apa pemula tapi ini menandakan bahkan Jackson nggak tahu rules-nya atau peraturannya sama sekali gitu ya. Jadi dengan tiga tiga clue itu jadi langsung tahu ah ini Jackson jelas pemula. Yang jelas yang ini yang paling valid gitu loh. Jadi oh ya ini buat sekedar cerita aja. Jadi tentu saja ini uh, di kalangan apa pecinta baduk gitu. Jadi ketika Replay 1988 ini keluar, apa scene ini khususnya muncul, ini apa jadi meme buat kita-kita kebanyakan naruh di sini terus ada biasanya yang teman-teman tahu kan ingat bunyi be gitu kan. Ini bercandaan gitu suruh jalan tapi malah jalannya di tengah-tengah kotak seperti ini gitu. Ya itu sekedar bercandaan aja gitu. Jadi ya lucu sih gitu. Main baduk tuh taruhnya di sini. Oke. Ya, langsung kan habis conteknya kan kamu mau makan mie gitu. Jadi akhirnya nggak belajar tapi ya udah tawarin makan mie mau nggak gitu kan. Oke. Terus eh scene berlanjut terus ke ini di rumah orang tuanya Junghan kan. Dia sedang ngajak orang tuanya Daksan suruh makan bareng gitu. Terus mamanya ngomong, "Ku dengar Daksan belajar baduk belakangan ini," gitu. Terus katanya baduk bagus untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, si bapaknya Jungwan terus nimpalin juga, baduk pasti sulit baginya gitu. Dia mungkin akan bertahan lama gitu, maksudnya paling cuma berapa hari, berapa minggu gitu lah. Atau mungkin mentok-mentok berapa bulan gitu kan. Eh, terus bapaknya ngomong lagi gitu, nimpalin, "Eh kenapa bilang begitu?" gitu. "Apa maksudnya tak bertahan lama?" gitu kan seolah-olah kayak, "Kok kamu ngomongnya gitu sih? Kenapa maksudnya nggak bertahan lama?" Terus malah dia ngomong, "Aku bertaruh dia menyerah sehari saja belum," gitu loh. Jadi maksudnya nggak nyampe sehari saja belum. Nah, kalau teman-teman lihat bahkan bukan sehari aja belum, main juga belum, udah selesai. Karena naruh batunya aja salah, gitu. Oke, terus dia ngomong, "Tapi dia sungguh tak punya bakat belajar. Tapi aku juga dengar sesuatu, katanya baduk sungguh bagus dalam meningkatkan konsentrasi." Gitu. Oke, ini kita mundur sini. Nah, jadi dari sini deh saya bahas. Oke. Saya mau mau bahas yang ini. Dia sungguh tak punya bakat belajar. Saya sebenarnya kan orang beda-beda ya. Orang misalkan nggak mahir matematika kan belum tentu dia bukannya bodoh atau semacamnya kan. Faktornya kan banyak. Bisa aja dia nggak suka sama gurunya atau mungkin lingkungannya nggak mendukung gitu. Kan baik faktor gitu. Nggak pinter akademis pun kan bisa jadi pinter hal yang lain gitu. Jadi yang maksud saya ingin katakan gini, yang main baduk pun gitu loh, banyak juga misalkan yang akademisnya nggak bagus gitu loh. Ya balik lagi yang saya bilang, nggak ada hubungannya nilai akademis dengan baduk gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman tahu seperti itu gitu. Kenapa seperti itu? Yang saya bilang, karena nilai jelek kan faktornya sangat banyak gitu loh. Entah lingkungannya, entah dia nggak suka dengan gurunya gitu atau misalkan cepat menyerah ya banyak sekali lah gitu. Jadi eee, banyak faktor gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau dia bodoh atau nilai akademisnya jelek maka nggak bisa belajar baduk, nggak juga. Atau yang bisa belajar yang jago baduk itu nilai akademisnya pasti bagus, nggak juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan pikirnya kalau
pengen belajar baduk, cuman saya nilainya kok, jelek gitu, maksudnya, saya nggak pandai gitu, dan belajar gitu. Saya akan tekankan, itu nggak ada hubungannya, gitu. Kalau teman-teman yang misalkan ngikutin Hikaru no Go pun, nah itu kisahnya, Hikarunya itu kan dia, nggak pandai juga, kita sebutnya ya nilainya kurang lah di sekolah gitu, nilainya jelek lah, tapi main Igonya kan jago banget, gitu loh. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi teman-teman yang misalkan, ngerasa misalkan nilai akademisnya jelek, terus tapi atau ngerasa kurang lah, terus kayak minder pengen belajar baduk tapi, baduk kan kayaknya susah deh, saya kayaknya nggak usah deh gitu. Jangan seperti itu, karena sama sekali lagi saya bilang nggak ada hubungannya, gitu. Sama sekali nggak ada hubungannya, gitu. Ya cuman ini ya sayang bapaknya, dia kayak nyangkutin karena, Dachshund ini, nggak pandai belajar, maka dia pasti nggak tahan juga main baduk gitu. Sebenarnya nggak gitu juga, ya, karena faktornya banyak, gitu. Nah terus, dia kan ngomong deh, "Aku dengar juga sesuatu, katanya baduk sungguh bagus dan meningkatkan konsentrasi." Nah ini benar, gitu. Jadi, ini umum kok gitu, banyak orang yang misalkan udah tahu tentang baduk, Igo, atau Weci, ini ya hal yang sangat umum gitu yang, beredar luas gitu yang, kayak apa, eee, informasi umum lah ya, semua orang pada tahu. Karena gini, buat teman-teman informasi aja jadi sudah ada, uji klinisnya gitu, risetnya di Korea juga gitu loh. Ini di-riset, anak yang dari kecil belajar baduk, itu otaknya jauh lebih berkembang. Jadi sangat berbeda sekali, gitu. Makanya banyak sekolah-sekolah di Korea, China, Jepang, Taiwan, Singapura, bahkan banyak, Malaysia juga ada gitu. Thailand apalagi, hampir di semua sekolah itu banyak sekali yang mengajarkan Igo ke siswa-siswanya gitu. Saya sendiri pun di Indonesia beberapa kali sempat mengadakan kegiatan Igo di beberapa sekolah seperti itu. Jadi memang eh, bagus gitu buat buat apa peningkatan otak gitu, daya ingat gitu loh. Jadi sebenarnya nggak cuma buat anak-anak juga, orang dewasa juga, bahkan lansia juga bagus gitu, bahkan buat mencegah Alzheimer gitu. Jadi emang ini pandangan umum yang banyak orang tahu gitu loh. Makanya di negara-negara seperti China, Jepang, Korea gitu termasuknya, orang yang jago main baduk ini biasanya kayak dipandang atau dianggap lebih hebat lah gitu. Maksudnya yang karena memang yang bisa main ini ya berarti teruji gitu ya gitu. Jadi sebenarnya yang saya bilang tadi, nilai akademis nggak ada hubungannya dengan jago main baduk apa enggak. Jadi tapi kalau orang yang jago main baduk itu bisa dipastikan logikanya bagus. Karena nggak mungkin kalau logikanya kurang tapi jago main baduk ya. Jadi kalau nggak ada hubungannya dengan nilai akademis, seperti yang saya singgung sebelumnya, karena nilai akademis itu kan nggak ada hubungannya gitu. Misalnya faktornya yang saya bilang tadi banyak sekali variabel yang memungkinkan nilai anak itu jelek kan banyak sekali gitu loh. Tapi ketika misalkan sekalipun dia nilai akademisnya kurang, tapi jago main baduk, itu bisa dibilang atau bisa kita pastikan logikanya bagus. Karena nggak mungkin bisa jago baduk, tapi logikanya nggak jalan. Itu nggak mungkin. Karena semuanya pakai logika. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan mau dites ke orang, logikanya bagus nggak nih? Gitu. Ya coba diajarin baduk. Bisa nangkep nggak? Seperti itu. Gitu loh. Cuman, nangkep atau enggak, kan misalkan jadi mahir atau enggak kan, biasanya sekali lagi misalkan emang dia suka gitu, logikanya bagus, tapi kan belum tentu tertarik juga, gitu. Ya, sekali lagi, itu pun bisa dibedakan lagi, gitu ya. Jadi kita nggak bisa sama ratakan semuanya. Itu beda lagi. Bisa case yang berbeda lagi. Karena bisa aja emang logikanya bagus, cuman dia nggak tertarik ya sudah, gitu kan. Tapi biasanya yang bisa sampai jago di baduk, atau weci atau igo sama aja, itu kita bisa pastikan logikanya bagus, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, terus di sini kayak yang teman-teman tahu, ada scene di mana si Dachshund lagi ngontak-ngontik Rubik ya di sini. Dia dia lagi main-main Rubik gitu. Jadi, coba menyelesaikannya gitu. Kalau teman-teman tahu kan, untuk menyelesaikan Rubik ini kan dia warnanya harus sama semua gitu. Merah merah semua, biru biru semua, putih putih semua, kuning kuning semua gitu, semua sisinya gitu. Dia lagi coba nyelesain ini. Dia coba ngotak-ngotik, ya terus si ceteknya sendiri gitu. Ini scene-nya lagi di kamarnya si cetek ya. Dia lagi pengen buka sesuatu, suatu makanan gitu cemilan. Dia tapi nggak bisa-bisa. Terus si Dachshund-nya bilang mau tukar gitu. Oke, terus maksudnya biar dibukain gitu sama dia. Terus
minta tukeran nih, kamu coba selesaiin ini, Rubiknya, terus, dia bukain gitu, makanannya. Malah dia yang makan, gitu. Dia makan sambil liatin si ceteknya, dia lagi ngerjain gitu. Oh, teman-teman ingat ini kerjanya tangannya cepet banget, gitu, cepet. Nah, terus udah selesai, ini udah warnanya udah sama semua, gitu. Udah sama semua dibalikin, terus, wow, gitu kan. Nah, terus penasaran si Dachshund-nya, dia coba lagi. Dia dibikin acak-acakan lagi gitu, biar si ceteknya ngerjain lagi. Ya, terus dikasih lagi, "Ini," gitu. Oke, terus dalam waktu singkat lagi, ceteknya berhasil menyelesaikannya lagi, dalam hitungan berapa detik kan, gitu. Nah, terus dikasih lagi, udah selesai. Masih penasaran si Dachshund-nya, dia coba lagi, kali ini mau dibikin yang lebih sulit lah gitu. Dia lama muter-muter muter-muter muter, lama, terus, "Nih selesaikan." Ya, dia mau ke kamar kecil dulu, nanti maksudnya kalau udah balik, nanti dia mau lihat lagi hasilnya seperti apa. Udah dikasih, terus dikerjain kan sama si ceteknya, si Dachshund-nya dia ke toilet. Kayak begitu balik, si ceteknya udah, belajar telatin baduk di sini. Nah, ininya udah kelar, gitu. Ya, jadi, saya punya pengalaman, seperti ini juga. Saya pernah ketemu orang yang benar-benar jago main Rubik, gitu ya. Jadi, main Rubik, jadi dia bisa bahkan dalam keadaan tutup mata, dia bisa cepat menyelesaikan, berapa detik. Kan ya teman-teman tahu banyak lomba-lombanya juga seperti itu. Nah, maksudnya saya ingin ngomong seperti ini, bukan berarti Coach Etek ini kan dianggapnya kan, pemain jenius ya, gitu. Bukan berarti yang jago main baduk, jago juga main Rubik. Itu harus hati-hati. Jadi misalkan teman-teman ketemu orang yang jago main baduk, terus teman-teman kasih seperti ini, saya yakin ya belum tentu bisa. Kenapa? Nggak ada hubungannya. Sama juga, nggak ada hubungannya. Kalau Rubik ini, eee, tentu saja yang bisa menyelesaikan seperti ini yang sudah terbiasa, sudah ahli gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Coetek ini di sini berhasil bukan karena dia jenius, baduk makanya ini juga dia jago, nggak kayak gitu, gitu. Saya ketemu orang yang jago Rubik, yang saya cerita tadi bisa menyelesaikan dalam tutup mata, saya ajarin baduk gitu. Kalau memang pemula ya pemula gitu. Dia mau main berapa kali pun ya levelnya masih nggak dia susah apa, ya pemula, maksudnya seperti itu. Jadi nggak bukan berarti karena jago Rubik terus baru diajarin baduk langsung jago gitu, nggak gitu. Tetap harus step by step juga dari bener-bener awal banget gitu juga gitu. Kalau main ya tetap aja dia kalah-kalah mulu gitu loh. Jadi sekali lagi nggak ada hubungannya orang yang jago Rubik maka jago main baduk atau sebaliknya orang yang jago main baduk berarti jago main Rubik gitu. Ya kalau teman-teman kasih ke saya Rubik seperti ini saya nggak bisa selain juga gitu. Kalau dulu saya sering main kayak gini, tapi bisa nyelesain pun biasanya hanya satu sisi doang, satu sisi yang kuning doang gitu, atau biru doang, merah doang gitu, hanya satu sisi. Kalau ini kan bahkan di ceteknya kan bisa nyelesain semuanya ya, bener-bener komplit semua warnanya tersusun rapi. Kan Rubik kan nyelesainnya kan kayak gitu. Nah, jadi maksudnya biar nggak terjadi kesalahpahaman aja gitu seperti itu. Jadi atau contoh lainnya seperti inilah. Ada orang yang atlet maraton dengan atlet jalan cepat. Mereka bertanding dalam lomba jalan cepat. Kira-kira yang menang siapa? Saya yakin yang menang adalah atlet jalan cepat karena itu bidangnya gitu. Bukan berarti yang maraton oh kan lari dia, stamina lebih kuat gitu, pasti kakinya juga lebih apa, lebih tahan uji gitu kan, karena maraton. Ya nggak gitu juga, dia nggak ahli di bidang jalan cepat, kalau diadu lomba jalan cepat dengan pelari maraton, ya pasti pelari jalan cepat yang menang, karena itu bidangnya dia gitu. Jadi buat teman-teman tahu ya biar ini nggak terjadi kesalahpahaman di sini, bukan berarti orang yang jago main baduk berarti jago main Rubik juga, sebaliknya juga orang yang jago main Rubik belum tentu jago main baduk gitu. Jadi cowok teknik jago karena ya dia emang suka main itu gitu. Ya mungkin kalau dicerita mungkin bisa berbeda, cuman pada umumnya di dunia dunia nyata ya seperti itu. Jadi mungkin aja kan kata teman-teman lihat ada juga kan orang yang bisa naik motor tapi nggak bisa naik sepeda gitu. Itu umum juga kan gitu. Banyak juga yang seperti itu gitu loh. Jadi menguasain suatu bidang tertentu bukan berarti di bidang lain pun bagus gitu. Karena emang bukan ahlinya ya. Tetap yang kegiatan untuk jadi ahlinya itu semua harus step by step dari awal banget. Tak 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 baru jadi ahli. Nggak tahu-tahu karena jago baduk maka jago Rubik. Karena jago Rubik bisa main baduk gitu enggak gitu. Gitu loh. Cuman memang kalau yang jago main baduk logikanya jalan.
Tapi logikanya jalan, belum tentu jago main Rubik. Jadi seperti itu ya. Karena sebenarnya agak beda seperti itu. Oke, maksudnya seperti itu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu ya. Karena saya punya pengalaman real kayak gitu ketemu orang yang jago main Rubik gitu. Ya memang yang saya pun ada temen yang jago main Rubik pun tapi jago main baduk pun ada gitu. Tapi kedua-duanya eee, kenalan saya itu dia belajar dari awal semua. Main baduknya pun belajar dari awal step by step dari cupu dulu gitu. Pelan-pelan pelan-pelan makin jago seperti itu. Rubiknya pun sama gitu. Jadi dua hal yang berbeda gitu ya. Oke. Eee, kayak di sini saya mau nyinggung soal papanya Coetek gitu ya. Dari tadi apa dari kemarin kita belum nyinggung nih papanya yang dimiliki Coetek ini. Jadi saya tertarik dengan papa yang dimiliki Coetek. Jadi kalau teman-teman lihat ini sebenarnya papa ini bagus banget gitu. Jadi ada ukiran-ukirannya segala dan ini ukurannya tebal gitu. Jadi ini saya prediksi ini harganya mahal. Kira-kira berapa? Saya tebak mungkin sekitar 15 jutaan atau belasan juta sampai puluhan juta gitu. Ya sekali lagi sebenarnya bisa juga lebih mahal lagi dari itu atau bahkan lebih murah gitu. Lihatnya dari mana? Biasanya lihat dari kualitas papannya. Karena ada juga bahkan yang sampai ratusan juta atau bahkan miliaran gitu ya. Jadi beda-beda. Nggak bisa ya bisa aja kalian pesan di ini kan di apa tukang kayu, cari kayu yang murah, bikin seperti ini kan bisa tentu aja murah gitu. Hasilnya kan bisa jutaan atau bahkan berapa ratus ribu pun gitu. Misalkan kalau kayunya punya sendiri atau segala macam ya bisa aja gitu loh. Cuman ini sekali lagi prediksi saya, biasanya yang seperti ini, yang tebal seperti ini pada umumnya yang dipunya profesional adalah nilainya biasanya antara belasan juta atau bahkan puluhan juta atau bahkan bisa ratusan juta sampai miliaran gitu ya. Ya sekali lagi tergantung dari kualitas batunya atau jenis kayunya. Sorry, batunya pun memang bisa karena ada batu-batu yang mahal gitu. Kan batu ada macam-macam, ada juga yang dari kaca, ada yang dari plastik yang murah atau juga bahkan dari giok gitu. Ya, kita nggak bahas itu dulu, kita bahas papannya gitu ya. Jadi tentu saja tergantung juga dari kualitas kayunya gitu atau jenis kayunya itu berbeda-beda gitu. Oke, ini jadi buat teman-teman tahu aja ini standar papan go atau baduk gitu seperti ini. Ini polosan ya. Kalau yang punya contek kan ada ukuran-ukurannya. Nah ini aja harganya. Itu yang saya bilang sekali lagi memang tergantung dari kayunya gitu loh. Yang tebal seperti ini harganya biasanya belasan juta gitu ya. Ini belasan juta atau bahkan puluhan juta. Sekitar itu. Ini yang tebal seperti ini harganya gitu. Jadi ini bagian bawahnya tuh kayak gini. Dia berkaki. Ini kakinya gitu. Jadi seperti ini modelnya. Kayak meja gitulah. Nah, terus ini yang jenis-jenis papan yang misalnya kelihatan mewah gitu ya. Ini kayak ada lukisan-lukisannya gitu. Nah, ini ada juga nih yang bentuknya juga bagus seperti ini. Jadi variasi gitu, makin ke sini banyak orang yang bikin papan itu semakin bagus gitu. Kelihatan enak dilihat lah gitu. Atau kelihatan apa? Menarik lah gitu. Cuman tentu saja yang biasa buat eee, pertandingan-pertandingan pada umumnya adalah yang jenisnya seperti ini gitu. Ini biasanya yang dipakai profesional atau pertandingan profesional biasanya seperti ini gitu. Khususnya sih Jepang yang pakai seperti ini gitu. Oke. Nah, seperti ini gitu. Nah, seperti ini juga yang mirip-mirip kayak punya Coyte kan, dia ada ukiran-ukirannya gitu. Jadi makin ke sini banyak yang bikin custom-custom papan seperti ini gitu. Dan ini tentu saja harganya ya puluhan juta gitu, yang seperti ini gitu. Yang antara belasan sampai puluhan juta gitu. Sekali lagi tergantung dari jenis kayunya, bisa beda-beda. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini kura-kura gitu. Jadi ini bisa tutup dan ini tempat taruh batunya gitu. Banyak yang custom-custom seperti ini gitu dan harganya ini mahal-mahal semua ya. Kayaknya udah puluhan juta nilainya gitu. Nah, ini juga ada nih kura-kura gitu. Ya, jadi saya tertarik juga sih dengan yang CT punya ini. Jadi biasanya yang ini ya, ini kita ngeliatnya wah bagus banget ini. Harganya pasti mahal juga gitu ya. Ya itu sekilas info aja gitu buat teman-teman tahu gitu. Jadi kalau untuk standarnya sih kayak gini, cuman kalau yang kayak punya cetek ini dia di custom lagi gitu, diukir-ukir lagi gitu. Ya kayak gini aja gitu. Ini ada ya, lukisan-lukisannya gitu. Ini juga mungkin warnanya juga beda, ada lukisan-lukisannya juga. Yang ini dipahat juga, ini mirip kayak cetek punya kan. Ini juga mahal sekali sih. Nah, seperti ini juga ada gitu. Yang ini juga ada gitu. Bahkan ada yang pakai teknologi juga makin bagus makin bagus. Jadi berbeda-beda tentu saja gitu. Sekali lagi ya tergantung tingkatan karya seninya sebagus apa juga, kualitas kayunya juga dan segala macamnya gitu ya. Oke, jadi teman-teman mungkin videonya sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di video berikutnya ya.
Ya silakan like, subscribe, komen juga atau share juga ke teman-teman yang sekiranya menyukai baduk gitu ya. Oh ya, saya juga mungkin akan meninggalkan beberapa info di kolom deskripsi di bawah, jadi teman-teman bisa silakan cek. Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk belajar atau pengen tahu sih beli peralatannya di mana gitu. Karena saya ada menjual peralatannya juga. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik bisa cek kolom deskripsi di bawah gitu ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.